Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu cara cek otomatis kategori pelamar honorer dalam sistem SSCASN seleksi P3K 2024. Anda termasuk kategori apa? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan simak baik-baik penjelasan yang ada di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 telah resmi diumumkan jadwalnya dari BKN. BKN menerangkan bahwa seleksi P3K 2024 terbagi menjadi 2 periode dengan ketentuan. Adapun ketentuan seleksi P3K 2024, tenaga honorer terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu periode 1 bagi pelamar P1, X honorer THK 2 dan non-database yang terdata di database BKN. Sementara periode 2 terdiri dari pelamar honorer non-ASN non-database BKN dan lulusan PPG. Pemerintah akan menerapkan sistem deteksi otomatis guna memverifikasi kelayakan pelamar berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Proses ini akan mengidentifikasi secara otomatis apakah pelamar termasuk dalam kategori pelamar prioritas, X tenaga honorer kategori 2 atau THK 2, guru non-ASN di sekolah negeri atau lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Sistem deteksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelamar sesuai dengan persyaratan yang berlaku tanpa adanya manipulasi data saat pendaftaran dimulai. Berdasarkan informasi terbaru, pelamar seleksi P3K 2024 formasi guru diwajibkan terdaftar dalam Dapodik atau data pokok pendidik dan atau database THK 2 di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Integrasi antara Dapodik dan BKN ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi secara otomatis status dan kategori pelamar. Salah satu fokus utama adalah pelamar prioritas kategori yang mencakup mereka yang telah lulus passing grade pada tahun 2021. Proses pendaftaran dimulai dengan pembuatan akun SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Klik link di sini. https://daftar/sscsn.bkn.go.id/akun. Pelamar perlu memasukkan data pribadi termasuk nomor induk kependudukan atau NIK, nama,
dan tanggal lahir yang kemudian diverifikasi dengan data Dukcapil. Jika data tersebut sinkron, pelamar dapat melanjutkan untuk melengkapi biodata lainnya dan menyelesaikan pembuatan akun SSCASN. Setelah berhasil membuat akun dan masuk ke dalam sistem SSCASN, sistem akan otomatis mendeteksi kategori pelamar. Proses verifikasi ini melibatkan sinkronisasi data dari 3 sumber utama, Dapodik, THK2, dan BKN dan Kemenpan RB. Data-data ini akan digunakan untuk memverifikasi riwayat mengajar, kualifikasi akademik, dan kategori pelamar. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, misalnya seorang pelamar yang mengklaim telah mengajar di sekolah negeri tetapi tidak terdaftar di Dapodik, maka pelamar tersebut tidak akan memenuhi syarat untuk melanjutkan proses seleksi. Selain kategori pelamar prioritas, sistem juga akan mendeteksi status pelamar lainnya seperti XTHK2. Pelamar dalam kategori ini harus aktif mengajar dan terdaftar di Dapodik. Jika seorang pelamar yang terdaftar di database THK2 BKN tidak lagi aktif mengajar atau tidak terdaftar di Dapodik, maka mereka tidak akan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi tahun ini. Guru non-ASN di sekolah negeri harus memiliki masa kerja minimal 2 tahun dan terdaftar di Dapodik untuk memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K. Sedangkan untuk lulusan PPG, hanya mereka yang lulus PPG Prajabatan dan terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG Kemenristek Dikti yang dapat mendaftar. Setelah status pelamar diketahui, penting bagi setiap pelamar untuk memastikan bahwa linearitas ijazah serta kualifikasi akademik sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansi yang dilamar. Jika pelamar memiliki sertifikat pendidik, maka sertifikat tersebut harus selaras dengan mata pelajaran atau posisi yang dibutuhkan. Menghadapi seleksi P3K Guru 2024, penting bagi pelamar untuk mempersiapkan data dan dokumen secara lengkap. Verifikasi data seperti ijazah dan riwayat mengajar perlu dilakukan agar dapat terdaftar dengan baik di sistem terkait seperti Info GTK. Hal ini sangat penting untuk menghindari masalah pada saat pendaftaran dimulai. Dengan mengetahui alur data dan mekanisme deteksi otomatis yang diterapkan pada seleksi P3K Guru 2024, pelamar diharapkan dapat mengambil langkah antisipatif dan proaktif. Pastikan semua data yang diperlukan sudah lengkap dan terverifikasi sebelum pendaftaran dibuka. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.